Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan suatu presentasi yang berjudul tentang investigasi infertilitas di layanan kesehatan primer. Saat ini, kasus infertilitas masih merupakan permasalahan yang semakin meningkat pada pasangan suami istri. Kita lihat dengan kemajuan teknologi, kesempatan bekerja yang terbuka bagi para wanita, baik itu di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Banyak para wanita saat ini lebih memilih mengejar karir dan pendidikan ketimbang untuk menikah pada usia di bawah 20 tahun. Dulu-dulu wanita menikah pada usia 20 tahun itu sangat banyak. Tapi saat ini mereka lebih menunda pernikahannya untuk mengejar karir dan pendidikan. Sehingga kesuburan mereka juga terganggu dan kemampuan untuk hamil pun menjadi terganggu, sehingga kasus infertilitas juga semakin meningkat. Diskusi mengenai fertilitas harus sering dibicarakan, mengingat dampaknya terhadap wanita yang gagal hamil itu cukup serius, terutama dampak psikis dan ansietas. Di literatur dikatakan sebanyak 23% wanita yang mengalami infertilitas itu mengalami ansietas dan depresi sebanyak 17%. Pelayanan primer merupakan layanan utama yang dapat mengelola pengobatan awal serta mengatasi beban emosional dan finansial pasien yang mengalami infertilitas. Dan juga dapat memberikan akses tepat waktu terhadap pemeriksaan penunjang dan pengobatan, sehingga membantu pasien mencapai tujuannya kehamilannya lebih cepat. Dengan layanan utama mengelola pengobatan awal itu, secara tidak langsung pasien diberikan pengetahuan dan diberikan saran-saran pemeriksaan yang betul-betul tertuju kepada kasus infertilitas, sehingga pasien lebih yakin, lebih bersemangat, dan mempunyai harapan untuk bisa punya anak, sehingga bisa mengurangi beban emosionalnya. Dengan adanya pemeriksaan yang tepat dan nanti melakukan rujukan kepada ahli yang lebih tepat lagi, itu juga mengurangi beban finansial bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi ditekankan di sini penting bagi tenaga kesehatan di pelayanan primer untuk bisa mengidentifikasi dan diagnosis awal infertilitas. Slide berikutnya. Definisi infertilitas primer merupakan kegagalan kehamilan setelah 12 bulan pada pasangan yang rutin melakukan hubungan teratur tanpa ada perlindungan. Slide prevalensi infertilitas. Prevalensi infertilitas terus meningkat karena tertundanya kesuburan dan meningkatnya angka infertilitas pada pria. Usia wanita adalah salah satu penyebab utama infertilitas. Kesuburan wanita secara alami menurun seiring bertambahnya usia, sehingga wanita usia 20-an dan 30-an harus diberi nasihat tentang risiko infertilitas yang berkaitan dengan usia.
pemeriksaan infertilitas lengkap secara tepat waktu, penilaian diagnosis, dan pengobatan masalah kesuburan dalam perawatan primer direkomendasikan untuk semua wanita berusia 35 tahun ke atas yang telah melakukan hubungan seksual secara konsisten tanpa kondom selama 6 bulan. Karena mengingat tadi cadangan ovarium mereka sudah mulai berkurang, kemudian hormon-hormon kesuburan sudah tidak respon lagi terhadap obat-obat perangsang kesuburan. Sehingga harus ditekankan kepada wanita jangan sampai terlalu lama menunda-nunda kehamilan setelah melakukan pernikahan. Investigasi infertilitas di layanan kesehatan primer. Riwayat seksual dan ginekologis. Pada wanita dengan riwayat menstruasi yang teratur, yang dikatakan menstruasi yang teratur itu haidnya datang dengan siklus plus minus 28 hari. Itu keberhasilan kehamilan sekitar 60-80%. Kita sebagai praktisi di tingkat pelayanan primer harus seksama melakukan anamnesa terhadap siklus menstruasinya, termasuk lamanya antar siklus, durasi dan jumlah perdarahan, serta usia menarche. Di buku-buku dikatakan dengan melakukan anamnesa yang seksama, menyeluruh dan teliti terhadap riwayat menstruasi, itu kita bisa menegakkan diagnosa kelainan haid. Apakah pasien ini subur? Apakah pasien ini ada kecenderungan gangguan hormon? Dengan cukup anamnesa yang seksama tanpa melakukan pemeriksaan penunjang yang cukup mahal, itu bisa menegakkan diagnosa gangguan hormon. Pentingnya usia menarche kita ketahui karena dengan mengetahui usia menarche yang terjadi lebih dini, itu sering dikaitkan dengan risiko terjadinya endometriosis. Apalagi dengan riwayat haid yang teratur. Nah, dengan taunya ada risiko, sehingga pelayanan kesehatan di tingkat primer lebih memberikan perhatian, lebih mendalami, membuktikan adanya kelainan endometriosis. Sehingga kita tahu bahwa endometriosis sering terlambat diagnosanya. Akibatnya penanganannya juga sering terlambat dan sangat berdampak terhadap keberhasilan suatu kehamilan. Kemudian di sini di tingkat layanan primer juga kita bisa membantu pasien dalam menentukan ovulasi, apakah terjadi ovulasi atau tidak, dengan gejala-gejala yang subjektif dan objektif, seperti tanda-tanda molimina, nyeri dada, kemudian ada nyeri midterm, itu juga bisa membantu menegakkan adanya suatu ovulasi terjadi atau tidak. Kemudian penting sekali
kita melihat riwayat infeksi seperti klamidia dan gonore. Ini penyakit radang panggul yang sangat mempengaruhi kesuburan. Kita tahu bahwa pintu awal masuknya sperma ke dalam rahim seorang wanita melalui serviks. Kelainan serviks yang bisa mematikan sperma, mengganggu sperma, itu adanya infeksi. Kadangkala dengan pemeriksaan adanya infeksi pada seorang wanita atau pasangan suami istri dan mengobatinya, bisa pasangan itu mengalami suatu kehamilan baru hanya dengan pemeriksaan infeksi dan pengobatan infeksi saja. Belum sampai ke tahap pemeriksaan yang lebih komplit, sempurna, dan tentunya lebih mahal. Sehingga pemeriksaan infeksi ini sangat bisa dilakukan di tingkat layanan primer. Kita bisa melakukan inspekulo, kita melakukan swab vagina, kemudian kita mengetahui kuman-kuman yang ada, kemudian memberikan pengobatan yang tepat. Kemudian pada laki-laki, kita juga harus menggali adanya potensi disfungsi ereksi. Apakah terjadi gangguan disfungsi ereksi? Ya, kalau terjadi disfungsi ereksi bukan berarti pasangan ini tidak bisa mempunyai anak, ya. Sehingga kita memberikan solusi alternatif. Bisa kita menganjurkan pasangan ini untuk melakukan inseminasi, di mana inseminasi ini tidak memerlukan ereksi, sehingga beban emosional pasien dan harapannya untuk punya anak juga bisa meningkat. Kemudian disfungsi ejakulasi juga bisa kita rujuk pasien ke ahli andrologi. Riwayat tindakan operasi juga perlu ditanyakan. Akibat aborsi, kuretase, riwayat tindakan pembedahan pada perut. Karena itu semua bisa menjadi penyebab terjadinya infertilitas. Riwayat penyakit kanker dan tindakan penatalasaan kanker juga bisa mempengaruhi kesuburan pria. Riwayat penyakit autoimun dengan pemberian kortikosteroid itu juga bisa mengganggu hormon kesuburan. Juga gangguan cemas dan depresi, ya, pemberian sehingga memerlukan pengobatan-pengobatan itu juga bisa mengganggu hormon kesuburan. Pada laki-laki, gaya hidup yang tidak sehat seperti rutin mandi sauna dan air hangat dapat menyebabkan kenaikan suhu testikuler dan mengganggu spermatogenesis, sehingga bisa kita memberikan solusi kepada pasien-pasien laki-laki untuk tidak melakukan kebiasaannya tersebut. Riwayat keluarga juga ditanyakan apakah ada keluarga yang mengidap polycystic ovarium syndrome, karena itu juga bisa bersifat genetik. Ada riwayat endometriosis atau suatu kista. Kemudian riwayat pengobatan yang bisa mempengaruhi spermatogenesis seperti anabolik steroid. Ya, sekarang ini nge-gym, laki-laki sering nge-gym,
Kemudian diberikan obat-obat anabolik untuk membesarkan otot-ototnya. Nah, itu sangat berdampak terhadap kesuburan pria. Pengobatan hipertensi, propranolol juga bisa menyebabkan rendahnya libido. Dengan berkurangnya libido, sehingga kemungkinan untuk berhubungan itu juga kurang tepat pada waktunya. Harusnya sudah saatnya untuk berhubungan, tetapi karena libidonya kurang, sehingga kesempatan itu juga berkurang. Pemakaian aspirin dosis rendah yang rutin juga tidak boleh dilakukan pada wanita yang berusaha hamil. Kemudian pada kasus-kasus yang gangguan haid, pada kasus-kasus yang usianya sudah mendekati 35 tahun, kadangkala perlu kita menganjurkan untuk pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini sangat membantu untuk menentukan keberhasilannya suatu program kehamilan. Dengan adanya cadangan ovarium yang sudah mulai menurun, dengan hasil AMH yang kecil dari 1, maka bisa kita sarankan kepada pasien bahwa kemungkinan untuk hamil mulai menurun, sehingga pasien betul-betul bisa mengambil keputusan apakah melanjutkan melakukan program hamil dengan keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, dan keterbatasan tempat. Kemudian dengan nilai hormon FSH, LH, estradiol yang mulai meningkat, ya, itu juga bisa kita memberikan solusi kepada pasien supaya jangan terlalu menunda-nunda. Ini hormonnya sudah mulai tidak bagus lagi, harus cepat melakukan program hamil supaya keberhasilannya tinggi. Pemeriksaan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan 3 infeksi, yaitu hepatitis B, HIV, dan sifilis. Kemudian swab vagina yang sudah dibicarakan sebelumnya. Pada wanita laki-laki perlu kita melakukan analisa sperma. Analisa sperma itu dilakukan memerlukan puasa seksual supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian dirujuk ke laboratorium yang kompeten untuk melakukan analisa sperma. Kemudian kita perlu menekankan bahwa dari analisis sperma ini bukan nilai hakiki untuk tidak bisa punya anak atau tidak. Kalau ditemukan kelainan, masih banyak yang bisa dibantu ke tingkat layanan kesehatan sekunder atau tersier. Kemudian sehingga pasien bisa berharap untuk dapat punya anak. Jadi seperti contoh kasus azoospermi, tidak ditemukan sperma, bukan berarti tidak bisa suami itu untuk menghamili istrinya. Dengan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi seperti analisa kromosom, di mana ditemukan analisa kromosomnya normal, berarti di situ ada suatu penyumbatan. Kalau ada penyumbatan di tingkat layanan primer, bisa memberikan saran mau dirujuk ke andrologi atau langsung ke
layanan primer tersier seperti melakukan bayi tabung dengan program ITC, sehingga waktu dan biaya bisa tertuju dengan tepat. Kemudian laki-laki pria juga, suami juga harus melakukan pemeriksaan serologi hepatitis B, HIV, dan sifilis, karena ini bisa menyebabkan dampak terhadap hasil kehamilannya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan yang lengkap, hasil laboratorium yang lengkap, di tingkat layanan primer ini bisa melakukan rujukan atau bisa melakukan pengobatan yang sederhana, seperti contohnya melakukan induksi ovulasi pada wanita-wanita yang mengalami gangguan ovulasi. Bisa memberikan obat clomifene-sitrat, itu direkomendasikan di tingkat layanan primer dengan dosis rendah, jangan dengan dosis tinggi. Hanya sebatas 3 kali. Kalau gagal, kemudian langsung dirujuk ke pelayanan sekunder. Jadi penanganan pasiennya tidak bertele-tele, tidak lama, tidak menghabiskan waktu. Seperti contoh tadi, kalau perlu dilakukan bayi tabung, seperti pasien sudah di atas 35 tahun, menikah sudah lebih dari 5 tahun, kemudian pasangan ini mempunyai finansial yang cukup, ya, kita di tingkat layanan primer itu langsung merujuk ke tingkat layanan tersier, tidak melalui layanan sekunder, tidak melalui spesialis obgyn umum, tidak melalui spesialis subspesialis fair, ya, tapi langsung kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk melakukan bayi tabung, sehingga waktu dan keberhasilan kehamilan bisa lebih cepat dicapai. Kemudian kalau ada kelainan-kelainan, dicurigai adanya endometriosis, dicurigai adanya fibroid, nah itu bisa dirujuk ke layanan kesehatan sekunder, tetapi subspesialis fertilitas. Seiring meningkatnya angka infertilitas, diagnosa dan penanganan masalah kesuburan yang dilakukan di primary healthcare masih kurang. Untuk itu, dengan adanya simposium ini dan adanya para dokter umum yang mengikuti seminar ini supaya mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan diagnosa dan penanganan masalah kesuburan yang akan dilakukan di primary healthcare, sehingga kita harapkan angka fertilitas semakin menurun dengan bantuan para praktisi di tingkat layanan primer ini. Kemudian dengan bantuan praktisi di tingkat pelayanan primer, dengan melakukan kesehatan yang menyeluruh, yang itu semua jarang kita jumpai di tingkat tersier dan sekunder karena keterbatasan waktu dibandingkan yang bisa dilakukan oleh praktisi di tingkat pelayanan primer,
dapat mendiagnosa dan mengidentifikasi kemungkinan etiologi dan penyakit penyerta, sehingga dengan begitu dapat memandu penyelidikan lebih lanjut oleh tingkat pelayanan primer dan tersier, dan pilihan pengobatannya lebih tertuju. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.